Silakan. Ya, jadi ini tuh transaksinya itu downstream. Kenapa? Karena di sini ketulis itu P menjual tanah kepada S sebanyak sekian. Nah, terus pertama-tama itu dicari dulu unrealized profit-nya, didapat dari harga harga jualnya ini 180 dikurangi sama harga pokok penjualan ini 145. Ketemu 35.000. Next, yang lainnya mungkin mau melanjutkan. Nah, kemudian ini kan namanya tanah kan, Bu. Ini kan tanah kan nggak ada penyusutan. Nah, makanya di bagian realized profit through depreciation tuh no entry sampai 2017 sampai dia dijual. Nah, terus dia kan 2017 baru kejual kan. Nah, makanya realized profit through sales outstanding tuh dari 2011 sampai ke 2016 tuh no entry. Nah, kemudian kalau untuk yang unrealized profitnya yang untuk tahun-tahun berikutnya tetap sama. 35.000 maka tuh masih no entry. Oke. Kan kalau misalnya sales outside itu kan dia kejualannya tahun 2017. Jadi jurnalnya dia itu adanya di 2017, investment in S itu income from S. Itu kan ada di situ sebenarnya ada harganya 250, tapi harga 250 ini nggak kepake. Jadi tetap kepake yang di jurnal 2011 itu angkanya 35.000. Itu. Ya. Jadi angka 250.000 itu memang nggak akan pernah kepake ya. Oke. Dari kelompok kami itu Di zoom in boleh? Pertama itu kita cari depresiasinya terlebih dahulu untuk cari unrealized profit-nya berapa, Bu. Nah, dicari dari harga perolehannya $40.000 dengan masa waktu manfaat 10 tahun dan dimiliki tahun 2011. Jadi depresiasinya tinggal 40.000 dibagi 10 karena nggak punya residu. Terus book value-nya itu kita dapat dari 40.000 dikali depresiasinya 2 tahun. Karena ini menurut kami udah di tanggal 31 Desember. Berarti 4.000-nya sudah 2 kali ya, jadi 8.000. Iya. 40 kurangi 8 jadi 32. Kemudian? Iya. Nah, jadi karena dijualnya 36.000, jadi kita 36.000 dengan book value-nya 32.000, jadi unrealized profit-nya 4.000. Jumlah transaksinya di tahun 2012 berarti yang untuk mencatat unrealized profit-nya income from S, investment in S 4.000. Tapi yang di realize-nya itu kita nggak masukin soalnya anggapannya kita udah depresiasi di P-nya sebelum dipindah ke S-nya, Bu. Jadi tidak ada realized profit. Terus tahun 2013. Kenapa tidak ada realized profit on depreciation? Karena menurut kami depresiasinya sudah dilakukan di P, Bu. Kalau di S lagi harus ada. Justru kalian berpikirlah dari sudut pandang sudah dari P dijual mesinnya ke S. Jadi realized profit on depreciation itu harus ada. Jadi dengan realized profit-nya kita dari sisa manfaatnya berarti 4.000 dibagi 8, jadi 500. Jadi gitu ya ceritanya, nggak boleh berhenti menyusutkan. Sebenarnya yang kita bicarakan di sini tuh konsep penyusutan bukan mesinnya, tapi kita itu lagi bicara profit atas mesin tersebut. Jadi 4.000 itu masih ada sisa 8 tahun, betul. 10 tahun tadi sudah dipakai 2, sisa 8. 4.000 bagi 8, 500, kemudian? Kemudian di tahun 2013 tidak ada entry karena kan udah di 2012 cuma sekali. Dan yang unrealized profit. Ya, yang realized profit-nya dilanjutkan sampai tahun 2015. 2016 tidak ada yang unrealized sama realized soalnya udah dijual. Jadi dijual. Coba lihat soalnya. Dijualnya tanggal berapa? Akhir tahun. Oke. Akhir tahun 2016. Teman-teman bantu di zoom out dong. Kecil nggak apa-apa. Yang penting saya kelihatan 12 sampai 16. Oh. Ya. Nah, dapat dari mana 2000-nya itu? 2000 ini didapat dari pengurangan. Ini kan unrealized-nya 4.000, Bu. Terus kita kurangin 500 selama tahun ini.
4 kali. Ya. Sebanyak 4 kali, Bu. 12, 13, 14, 15. Nah, itu harus teliti. Berarti berapa? 2.000. Ya. Kalian peroleh dari 4.000 dikurangi 500 kali 4, ya? Iya. Harus teliti ya. Jadi bukan coba di scroll ke kiri. Zoom in dulu. Sebentar. Sudah cukup. Kemudian coba digeser lagi ke kanannya. Tuh. Cari BV-nya. Dihitung kan dia menjualnya tahun 2016. Jadi BV-nya dikurangin total accumulated depreciation-nya selama 4 tahun. Sebentar. Ketemu 16. Tolong carikan BV awalnya dulu itu ya, teman-teman. Ceritanya seperti apa? Pertama kali beli mesinnya kapan? Beli mesin awalnya 1 Januari 2011. Disusutkan sampai? Sampai akhir tahun 2016. Salah dong. Coba dihitung kembali ya. untuk menemukan analyze profit-nya itu loh. Iya kan? Penjelasannya total accumulated depreciation-nya nggak begitu. Kos mesinnya 40.000 dibagi 10 tahun berarti 4.000-an. Nah, masih salah itu BV-nya. BV-nya itu gini ya, kalian konsentrasi ke analyze profit. Analyze profit itu 2012, P menjual mesin ke S. Harga jual dikurangi nilai buku pada saat itu berarti. Paham? Jadi nilai mesin pertama kali 1 Januari 2011 sampai 31 Desember 2012 itu BV-nya. Nanti BV itu mau dilanjutin pakai sampai akhir tahun 2016 ya itu terserah. Tapi intinya untuk nyari unrealized profit harus dari harga jual P ke S dikurangi book value-nya hari itu 31 Desember 2012. Paham maksud saya enggak? Unrealized profit itu antara P dan S. Makanya tadi saya bilang S mau jual ke pihak luar berapapun itu nggak digunakan informasinya. Sekali lagi, analyze profit itu hanya transaksi P ke S atau S ke P. Kalau ini downstream ya P ke S. Nah, P ke S-nya ini harga jual dikurangi book value. Kejadiannya 31 Desember 2012. Nggak usah sampai 2016. Sama saya dulu. Jadi di soal itu dikasih tahu kalau dia itu punya mesinnya tahun 1 Januari 2011 ini. Dia beli dengan harga 50.000, umurnya 10 tahun. Terus di tanggal 31 Desember 2012 itu subsidiarinya jual ke parents untuk jurnalnya ini 31 Desember. Kecepatan, ceritakan dulu dari nyari BV-nya. Oh, oke, Bu. Jadi pertama dia kan beli dengan harga 50.000 ini. Terus karena dia sudah pakai 1 tahun, 50.000 dibagi 10 itu 5.000, Bu. Jadi ada book value-nya ketemu 45.000. Dilihat dulu penyusutannya. 50.000 ke atas soalnya 50.000 dibagi 10 tahun ketemu 5.000. Iya. Terus? Soal. Oh, soal. Ini, Bu. 50.000 dibagi 10 tahun ketemu 5.000. Kemudian kalian memutuskan mesin itu 1 tahun digunakan dari kapan sampai kapan? 1 Januari 2011 sampai Desember 2012. Berarti bukan 1 tahun dong? Berarti 2 tahun. Iya, direvisi dulu berarti. Menurut untuk kepemilikan sahamnya di sini diketahui 80%. Setelah itu S menjual persediaan barang ke P. Ini termasuk ke upstream. Setelah itu
harga pokoknya sebesar 64.000 sama harga jualnya 80.000. Terus persediaan akhirnya P yang dibeli dari S adalah 40.000 untuk di tahun 2011. Jadinya seperti ini. Terus untuk di tahun 2012 itu terjual keluar sebesar 45.000. 45.000. Jadi kalau dihitung di unrealized profit tahun 2011, harga pokoknya dari perkalian silang itu kalian ketemu harga pokoknya ini besar ini, Bu. Jadi unrealized profit-nya? Unrealized profit-nya 8.000. Terus untuk dari 40.000 kurangi 32. Ya, benar. Terus? Setelah itu upstream-nya dikalikan 80% kepemilikan jadi 6.400. Iya. Setelah itu untuk di tahun 2012 yang bedanya di harga endingnya ini 45.000. Benar, saya lihat soalnya kembali. Oke. Ya. Berarti persediaan akhirnya yang tahun 2012 45.000. Iya, Bu. Coba kalian baca lagi dong soalnya, coba lihat lagi. Persediaan akhir ini terjual semua ke pihak luar pada tahun 2012 sebesar 45.000 kan? Iya. Itu cuma nginfo. Yang tadi 40.000 itu laku 45 gitu toh loh. Jadi nggak ada yang perlu dikerjakan lagi tahun 2012 malah. Oh. Berarti itu gimana, Bu? Kalau nulisnya buat di jurnalnya? Loh ya, saya kasih clue justru kalian yang harus nulis. Jadi 2012 itu malah sudah tidak ada kejadian lagi. Begitu. Jadi 2011, 2012-nya perbaiki kurang sedikit itu. Pahami maksud soalnya ya. Sudah benar loh, tinggal kalian memahami soalnya itu seperti apa ya. Tidak ada kejadian lagi tahun 2012. Berarti unrealized profit-nya 2012 yang tadi kalian buat itu enggak ada itu. 45.000-nya bukan ending. Cuma cerita yang tadi 40.000 terjual gitu loh, jadi 45. Nambah terjualnya jadi 45 gitu ya, Bu. Harga jualnya yang 40.000 itu laku jadi 45. Nah, bagaimana efek terhadap jurnal transaksi sama jurnal kertas jurnal transaksi aja? Saya sudah kasih clue bolak-balik. Tidak ada kejadian tahun 2012. Tidak ada kejadian ya selama tahun 2012 ya. Nah, unrealized profit 2012 no entry, betul. Karena nggak ada kejadian. Nggak ada penjualan inventory lagi. Terus realized profit-nya seperti apa? Nah, terjual tahun depannya. Jadi untuk chapter 5 ya. Unrealized profit tahun lalu itu akan realize tahun depannya. Perkara tadi endingnya 40.000 mau dijual laku berapapun itu di pembukuan intermediate-nya teman-teman. Kalau di advance itu kita pernah mencatat 6.400, 6.400-nya laku terjual semua ya sudah realize seperti ini. Paham maksudnya ya? Laku berapapun tapi untuk di jurnalnya tetap seperti yang awal gitu ya, Bu. Karena kita bukan ngurusin untung ruginya persediaan, itu sudah di intermediate-nya. Yang kita urusin di advance ini unrealized profit-nya yang berkenaan dengan transaksi P sama S-nya. Nanti S mau jual keluar berapapun terserah S. Upstream, S jualan ke P. P mau jual ke berapapun ke eksternal itu terserah P. Itu pembukuannya P di intermediate. Yang kita perkarakan di advance itu S sama P, P sama S-nya. Ini sudah benar jawabannya. Tolong dipahamin ya. Ini Mas ada yang ke toilet. Dikurangi accumulation depreciation itu dapatnya dari yang 2011 sampai 2015. Jadinya itu 5.000-nya mesin tersebut dimiliki sejak 1 Januari 2011. Lalu ada penjualan dari S menjual mesin ke P-nya kan 31 Desember 2012. Kalian cukup mencari BV-nya saat titik terjualnya itu. Jadi BV-nya dari 1 Januari 2011 ke 31 Desember 2012.
Jadi ceritanya itu konsentrasinya di upstream-nya kan. S menjual ke P-nya kan. Iya, Bu. Ya berarti nggak usah ngurusin sampai 2015. Kalian menemukan unrealized profit itu dari selisih harga jual 46 dengan BV-nya tanggal itu 31 Desember 2012, teman-teman. Subsidiary itu beli mesin tanggal 1 Januari 2011. Jual mesin, subsidiary jual bukan beli. Terus? Iya, dia jual harganya 46.000 ke parents-nya. Terus dia itu punya mesin waktu belinya itu 50.000. Jadi cost-nya dia itu 50.000. Terus karena dia jualnya di 31 Desember 2012, jadi itu sudah 2 tahun. Sehingga depresiasinya dia itu harusnya masa mesinnya kan 10 tahun. Jadi 50.000 dibagi 10 tahun, kan 5.000 per tahun. Jadi dia pakai 2 tahun, jadi accumulated depreciation-nya 10.000. Yeah. Terus dari sana bisa dicari book value-nya ketemu 40.000. Gitu. Terus selanjutnya Aldo mau jelasin? Oke, terus itu kan ada harga jual, Bu. Ya kan harga jualnya kan harga jual itu yang dipakai yang mana? Coba kalian lihat soal. Kita pakai Bu. Yang ada angka 46, ada angka 35. Mana harga jual yang kalian pakai? Jual yang S menjual ke P, Bu. Ya, jadi secara internal perusahaan dulu. Gitu. 46 dibandingkan sama? Dikurangi yang book value-nya, Bu. 40.000. Untung atau rugi? Nah, untung gain 6.000. Untung kalau jualnya lebih tinggi. Oke. Terus catat unrealized profit itu untungnya 6.000 itu dengan gimana? Caranya di kertas. Oke, di bawah mungkin ini 2012 gain sale of equipment-nya itu 6.000, equipment-nya 6.000. Nah, di situ untuk 2013 itu ada investment in S. Nah, kenapa 80%? Jadi sebentar. Kembali ke atas. Ini upstream atau downstream? Upstream. Nah, terus kalau kertas kerja itu tetap 6.000 atau perlu dikalikan kepemilikan 80%? Perlu dikalikan 80% ya? Iya. Kalian panik. Nggak usah. Kalau kertas kerja utuh. Astaga. Iya, Bu. Ya, nanti level 1 saya suka kayak gitu-gitu. Saya suka tanya yang menjebak-jebak gitu. Terus ke bawah. Lanjut lagi tuh. Gain sale to equipment oke. Tuh. Terus utuh ya, walaupun upstream utuh. Kemudian investment in S-nya 80%. Penyusutannya dulu dong. Oke, penyusutannya accumulated depreciation-nya itu 750 dari mana? Itu kan unrealized profit-nya tadi kan 6.000, Bu. Equipment-nya berarti kan 6.000 dengan masa tahunnya itu 8 tahun sisanya, Bu, gitu. Jadi kan tadi 2 tahun sudah kepake, terus 8 tahun berarti kan 6.000 bagi 8 itu 750. Nah, untuk realized profit through sale outside-nya itu no entry. Nah, mungkin selanjutnya ada yang mau jelasin, guys, 2013. Kalau di tahun 2013 itu jadi kan dia masih nyatet ulang lagi, soalnya kan belum dijual. Nah, jadi dicatat untuk equipment-nya masih sama. Equipment-nya 6.000 dari gain awalnya tadi. Itu udah baru didepresiasikan 1 kali. Ya. Nah, terus ada 750 itu 5250. Bagaimana mengalokasikannya kalau upstream harus berbagi sama NCI ya? Iya, Bu. Nah, berarti 5250-nya, ayo lanjutin lagi gantian setelah Tania. Sampai yang investmentnya kan 80% sama NCI-nya 20%. Itu investment in S 80%-nya coba buktikan, lihat soal mana 80% itu. Boleh scroll tas. Itu ada 80% kepemilikan, ya. Oke. Terus? Jadi NCI itu sisanya 20%. Ya, 80 sisanya 20, bagus. Nah, kalau yang upstream itu equipment-nya itu masih diakui secara penuh, jadi 6.000. Terus accumulated depreciation-nya itu baru setahun, jadi 750.
Terus yang di 2014 itu accumulated depreciation-nya tuh nambah karena di tahun 2012, di 2012 sama 2013 jadinya 750 kali 2. Terus investment in-nya juga sama 80%, persentasenya NCI-nya juga 20% dari 6.000. Yang udah dikurangi sama accumulated depreciation. Kenapa, Bu? Terjual ke pihak luarnya berarti kapan, Lex? Kenapa, Bu? Alex ya berarti. Ke pihak luarnya coba kembali ke soal. Oh ya, jurnal di soal kasih tahu kalau terjual di pihak terjual ke pihak luar itu di 2015, Bu. Ya. Jadi sehingga di 2015-nya gimana? 2015-nya jurnalnya ditulis yang unrealized-nya itu no entry, habis itu realized profit-nya no entry, habis itu yang realized profit through sales-nya outside. Terus outside-nya itu jurnalnya investment in S, NCI sama accumulated depreciation di debit, terus gain on sale-nya di credit. Gain on sale-nya itu isinya dari gain dulu, gain-nya dari gain on sale-nya dari yang equipment-nya nilainya yang awal yang 6.000. Terus accumulated depreciation-nya berarti total dari accumulated depreciation yang 2012, 13, 14 dan 750 kali 3. 750 kali 3 2250. 6.000 kurangi 2250 itu ketemu 3750. Terus dialokasikannya 3750-nya NCI-nya itu 20%, jadi 3750 kali 20%, terus investment in S-nya 3750 kali 80%. Oke. Temukan analyze profit-nya dijelaskan dulu ya. Oke, jadi yang pertama itu kita cari dulu kan dia ini pakainya dari 1 Januari 2011 sampai 31 Desember 2012. Makanya dia udah pakai selama 2 tahun. Nah, harga jualnya ke S 36.000, terus cost-nya waktu. Betulkah 36.000? Coba lihat ke soal kiri, scroll. Itu ada 36, ada 30.000. Kalian pakai yang 36.000. Bu. Yang dipakai itu harus yang internal ya. Info yang internalnya P terhadap S. Oke, bandingkan dengan book value. Book value-nya tadi 2 tahun toh. Bagaimana cara dapetin 32? Itu caranya kita kurangin cost 2011 dikurangin sama depreciation selama 2 tahun, 8.000. Ketemu 32. Ya. Berarti untung atau rugi penjualan ini? Untung, Bu. Oke. Terus lanjut lagi. Boleh gantian gimana tuh mencatatnya? Terus buat mencatatnya itu gain sama equipment-nya itu 4.000 dari yang unrealized profit yang udah dicari tadi. Teman-teman ini downstream karena apa tadi? Kalian tuliskan downstream di sana. Karena ini P menjual mesin kepada S. Terus lanjut 4.000-nya ditulis gain to equipment, betul. Penyusutannya dapat dari? Dapat dari sisa masanya itu. Tadi kan umur manfaatnya 10 tahun. Nah, terus sudah kepake 2 tahun itu. Jadi dibagi 8. 4.000 dibagi 8 jadi 500. Gantian, ayo siapa yang jelasin lagi? Ada equipment-nya masih sama, Bu, 4.000. Terus accumulated depreciation-nya dari tahun lalu yaitu 2012 500. Terus dikurangi jadi investment in S-nya 3.500. Terus karena dia juga belum dijual, jadi ada tambahan accumulated depreciation-nya 500. Ya, Villa. Kemudian dijualnya berarti kapan, teman-teman? Kalian harus mengulang analyze profit dan depreciation ini terus 2013, 14. Nah, memang dia terjualnya kapan? Coba lihat di atas. Di soalnya, terjualnya kapan? 2016, Bu. Nah, berarti kalian 13, 14, 15 harus ngulang itu terus ya? Iya. Lanjutin setelah Villa. Untuk 2014, siapa yang menjelaskan? Saya, Bu. 2014 itu equipment-nya tetap 4.000, lalu ada accumulated depreciation-nya itu 1.000 karena dari tahun sebelumnya 500 terus ditambah tahun ini 500 jadi 1.000. Lalu investment in S-nya 4.000 kurangi 1.000 dapat 3.000. Kemudian menyusutkan lagi rutin, terus habis gitu lagi
Tahun 2015 juga sama Bu, equipment-nya 4.000, terus accumulated depreciation-nya 1.000 ditambah 500 lagi jadi 1.500, investment in S-nya 4.000 kurangi 1.500, 2.500 ketemunya. Terakhir 2016-nya no siapa entry. nih yang belum ngomong siapa? Sudah semua ini. Sudah semua. Terakhir 2016, gain-nya kalian tetap isi utuhnya 4.000. Accumulated-nya dari mana? Lah itu betulin accumulated-nya. Berapa kali accumulated-nya? Hitung lagi coba. 12, 13, 14, 15 loh. Berarti accumulated-nya gimana? 2.000. Tambah 500 lagi. 500 kali 4. Atau tadi sudah sampai 1.500 tambah 500 lagi. 2.000 ya. Oke. 4.000 kurang 2.000. Bagus. Bu, ini saya masih bingungnya itu. Ya, Bu. Jadi kalau kertas kerja kan ada 3. Yang pertama eliminasi intercompany sales, kedua unrealized, ketiga realized. Teman-teman boleh langsung kerja kertas kerja kalau sudah menguasai. Tapi kalau kalian merasa harus lebih strict kerja transaksi dulu juga silakan. Tapi intinya kuncinya kalian harus menemukan eliminasi intercompany sales pakai angka yang mana. Unrealized profit pakai angka yang mana. Kayak gitu. Kalau intercompany sales kan sudah jelas dari harga jual. Kalau dari unrealized profit kalian harus kali silang dulu supaya menemukan profit yang masih belum sah gitu. Kalau untuk yang eliminasi intercompany sales iya. Nah, itu nanti lengkapin tuh jurnal debit kreditnya apa. Terus unrealized profit dicari dulu ya. Oke, saya ke grup 4 dulu. Downstream, Bu. Downstream siapa yang menjual ke siapa? P menjual ke S. P menjual ke S berarti downstream. Nah, terus kemudian di downstream itu teman-teman harus mencari pertama kali berarti kertas kerja, harus tahu unrealized profit. Unrealized profit ya berarti harus membandingkan harga jual sama book value-nya tanah saat dijual tersebut. Saat downstream, saat P menjual ke S itu bandingkan harga jualnya berapa, kurangi dengan book value-nya berapa. Begitu. Rumusnya kalau nggak salah tuh ada akumulasi depresiasinya kan, Bu? Betul. Jadi book value Nah, ini kan tanah kan nggak disusutkan, Bu. Depreciation. Justru itu gampang sekali bagi kelompok ini. Karena nggak ada depresiasi ya tinggal cost aja. Oh, berarti langsung ini aja kurangi 0 gitu ya, Bu? Cost-nya berapapun dikurangi accumulated depreciation-nya 0 itu book value. Book value-nya kalian bandingkan sama harga jual untuk menemukan profit atau loss-nya. Di 1 Januari 2011 disusutkan sampai 31 Desember 2020. Nah, berapa kali penyusutan berarti? 2 kali. 2. Jadi itu 5.000-nya kalikan 2 coba jadi 10.000. Jadi depreciation expense cost 50.000 dibagi masa manfaat 10 tahun betul 5.000 per tahun. Akumulasi depresiasinya 5.000 kali 2. Sehingga book value-nya cost 50.000 kurangi total accumulated depreciation-nya berapa? 10.000. Berarti book value-nya 40.000. Itu total accumulated depreciation-nya kalian ganti dulu juga ya. Total accumulated depreciation-nya berarti 10.000. Di I15 itu loh. Total accumulated depreciation di I15. Nah itu 10.000 kan. Iya. Terus teman-teman dari grup 7 akan membuat jurnal transaksi 2012 sampai 2015. Yes. Coba. Jurnal transaksi yang pertama untuk mengakui unrealized profit apa berarti? Income from S to investment in S. Gimana tuh? Diisi dari? Jurnal. Yang mana? Ngambil dari yang mana berarti? Yang seharga jualnya 46.000 dikurang sama BV-nya 40.000 terus dikali persentase kepemilikannya 80%. Kenapa harus dikali persentase kepemilikan?
Karena ini upstream. Coba lihat soal. S menjual mesin ke P, betul, upstream. Berarti unrealized profit-nya harus dikali 80%. Bagus. Berapa unrealized profit-nya? 4.800. Nah, itu tolong dibetulkan ya. Yang hitungan kalian di bawah itu mending dihapus saja. Jadi 4.800 ya yang betul. 6.000 dikali 80%. Itu yang harga jual min BV itu masih salah kan? Kenapa kok 8 tahun? Karena itu tadi depresiasinya udah 2 kali berarti 2 kali. Terus pertamanya kan 10 tahun. Iya. Sudah didepresiasi 2 berarti sisa 8. Berapa yang dibagi 8? Yang ini tadi 4.800. 4.800 bagi 8. Nah, tolong dihapus itu yang atas itu hitungannya masih salah nanti. Realized profit through depreciation-nya 10.000-nya itu enggak usah aja daripada bingung. Nah, kemudian kalian akan mengulang membuat jurnal transaksi. Kalau yang unrealized profit hanya 1 kali pada tahun pertama. Kalau yang depresiasi diulang terus sampai kapan? Sampai terjual ke pihak luar. Nah, kapan terjual ke pihak luarnya? 2015. 15. Berarti 2012 depresiasi ada, 13 ada, 14 ada, 15-nya? Nggak ada depresiasi ya? Nah, gimana? Realized profit through sales outside, jurnalnya investment to income, isinya dapat dari? Langsung aja diperbaiki bareng-bareng di sini. Isinya berarti dapat dari? Gimana? 10.000. Berarti 6.000 kan dapat dari selisihnya harga jual sama BV. Terus dikali 600-nya itu depresi. Bukan. Kan 6.000 itu pertama kalinya. Terus habis gitu? Dikurangi. Dikurangi depresiasinya. Iya. Depresiasinya. Berapa kali depresiasinya itu? 3. 3 kali berapa? Kalau teman-teman mau pakai nilai utuh, 6.000-nya utuh, depresiasinya juga harus utuh. Kalau teman-teman mau pakai nilai yang sudah dikalikan kepemilikan, depresiasinya juga kurangi dengan yang sudah dikali kepemilikan. 6.000-nya itu utuh ya? Iya. Jadi kalau mau depresiasi juga harus utuh. Depresiasi yang 600 itu enggak utuh. 600 itu tadi sudah 4.800 bagi 8. Berarti 6.000-nya ganti. Terserah, makanya terserah kalian. Pokoknya kalau sesuatu yang utuh dikuranginya harus utuh. Kalau sesuatu yang sudah dikalikan ya kurangi dengan yang dikalikan. Begitu. Berarti kalau nggak utuh nggak usah kali 80% lagi ya, Bu? Iya. Jadi 4.800 kurangi 600 kali 3, begitu saja sudah selesai. Jawabannya berarti 4.800 kurangi 1.800. Loh, 4.800 kurangi 600 kali 3 toh. Iya. Ya 3.000 jawabannya. Udah. Tolong diperbaiki yang 3360 itu, hapus saja. 4.800 kurangi 600 kali 3. Nah, 3.000. Pas. Kalau teman-teman yang tadi mau pakai pendekatan 6.000, utuhnya itu 6.000 dibagi 8 itu 750 penyusutannya. Jadi 6.000 kurangi 750 kali 3, baru hasil akhirnya kalikan 80%. Paham maksudnya ya? Paham. 64. Lihatin soalnya dulu, Stan. Oh iya, Bu, sebentar. Ya, karena ini saya record ya, buat nanti belajar sekelas. Nah, jadi drag ke bawah. Chapter 5, harga pokok, harga jual, harga pokoknya sudah betul yang kalian bilang tadi. Coba jelasin 64 dijual jadi? Pokoknya 64.000. Ya, harga jualnya 80.000, Bu.
Nah, terus kan dicari lagi pokoknya dari yang persediaan akhirnya itu. Betul. Jadi dari 40.000. kunci persediaan akhir itu kalian akan menemukan unrealized profit dikali Iya. silang. Nah, hasil kali silang itu belum profitnya. Itu Iya, masih Bu. pokoknya persediaan Dikurangi. akhir. Sehingga profit yang terkandung di persediaan akhir, harga jualnya ending dikurangi pokoknya ending. 8.000 itu. Nah, 8.000. buat jurnal kertas kerja, mulai eliminasi intercompany sales. Sales to COGS-nya dapat dari? Dari 80.000. ya, ini Dari harga ini soal jual S ke P. menjual. Iya, S ke P. Kemudian, analyze profit. Yang ini dapat 8.000 dari yang dihitung tadi. Nah, teman-teman, ini downstream atau upstream? Upstream, Bu. Kalau upstream, apa? Sesuatu apa yang berbeda di kertas kerja? Oh, dikali kepemilikan lagi ya, Bu. Nah, yang dikali kepemilikan itu jurnal transaksi. Jurnal kertas kerja, walaupun upstream, downstream harus utuh 100%. Ya. Jadi itu sudah betul 8.000. Yang perlu dikali itu adalah jurnal transaksi, kertas kerja utuh. Oke, jelasin lagi. 2012-nya itu kenapa kok enggak ada itu? Analyze profit-nya kenapa kok enggak ada? Soalnya kan analyze cuma bisa dilakukan sekali, Bu. Enggak. Yang bisa sekali itu cuma yang chapter 6. Kalau yang chapter 5 analyze itu sebenarnya berkali-kali. Bisa. Berkali-kali. Tapi kalau kalian kembali ke soal, coba lihat soal. Kalau teman-teman kembali ke soal, itu lihat tuh, tidak ada intercompany transaction 2012. 2012-nya mereka stop, nggak jual beli persediaan lagi. Ya, Bu, jadi berhenti di 2000. Tapi harusnya ada ya. Ini saking soalnya dibantu biar gampang. Jadi sales to COGS-nya no entry. COGS to inventory-nya no entry karena kata-kata tersebut. Seharusnya bukan muncul sekali ya, karena persediaan itu rutin diperdagangkan berkali-kali. Pahami itu ya, jangan terjebak. Kalau chapter 6 hanya satu kali PPE, kalau inventory chapter 5 berkali-kali, saking ada tulisan itu. Oke, jelasin realized profit-nya dapat dari? Yang 2012, Bu. Iya dong, mana ada lagi realized profit selain 2012? Turun, Das. Turun. Nah, kan cuma itu realized profit-nya. Oh, berarti ini juga no entry, Bu. Yang COGS to inventory. Masih paham berarti. Ayo saya kasih waktu beberapa menit. Oke, Bu. Nah, jadi kan kita dapat soal yang kebagian land. Terus kita cari book value-nya. Kan rumus book value-nya itu kan cost dikurangi akumulasi depresiasi. Karena ini kita cari land dan tanah itu tidak disusutkan, jadi kita cost dikurangi dengan 0. Jadi 145.000 ini kita kurangi dengan 0. Nah, setelah itu kita cari BV-nya. BV-nya dapat 145. Kan tadi BV-nya sudah dapat 145.000. Berarti kita dapat gain-nya itu dari 180.000 dari harga jual tadi dikurangi dengan 145.000. Jadi dapat gain-nya 35.000. Lalu? Boleh ke bawah. Dicatat di jurnal kertas kerjanya gain tulen 35.000. Ini downstream ya, jadi utuh. Kemudian? Nah, terus yang kita cari realized profit through depreciation-nya karena ini tidak didepresiasi, jadinya kita bikin 0. Jadi 0. Ya. Lalu realized profit sales outside-nya nggak ada 2011 karena baru ada sales outside-nya kapan? 2017. Oke. 17 berarti ya, bukan 16. Iya. 17. Itu kurang satu kolom berarti 17. Oh iya. Nah, itu Kak. Nah, itu nolnya itu diambil dari akumulasi tahun 2011. Jadi tetap dapat 30.
Nolnya itu di debit ya, accumulated depreciation-nya. Oke. Karena ini land ya, Iya, jadi Bu, di pertamanya gampang sekali, gennya selalu 35, tidak ada penyusutan 0, 35 kurangi 0, investment in S-nya ya selalu 35.000. Begitulah seterusnya. Sampai akhirnya terjual. Coba sampaikan 2017. Wow. Nah, gimana itu? Kalau terjual, realized profit through sales outside, berarti jurnalnya investment in S 35.000 di debit, akumulasi depresiasinya di debit itu 0 kan nggak depresiasi kan Bu, terus gainnya di kredit 35.000. Tapi kalian kerjanya dari gain dulu ya, untuk yang akhir itu jangan dari investmentnya dulu. Justru gainnya yang diisi itu benerin ya, debit kiri, kredit kanan, tolong dibetulkan ya. Jadi accumulated depreciation, investment in S itu debit. Yang tadi di atas itu juga tolong teman-teman betulkan, accumulated depreciation-nya yang debit. Ngisinya sekali lagi dari gain ya, jangan dari investment ya, seperti penjelasan barusan, tapi dari gain 35, karena tidak pernah disusutkan 0, maka masuk semua ke investment in S. Loh, penjelasannya sudah betul, tinggal menjelasinnya. Tinggal cara nyebutnya itu loh. Jurnalnya jangan diganti, sudah betul yang tadi. Tetap guys, tetap. Tolong kembali ke atas. Apa? Banyak Bu? yang terjebak, tolong kembali ke soal. Oh ya, ke soal ini Bu. Persediaan akhir ini terjual semua ke pihak luar. Maksudnya tahun 2011, yang sisa 40.000, itu nanti terjual keluar 2012. Nah, info itu saja titik. Sebesar berapapun terjualnya ke pihak luar itu kita nggak nyatet. Itu dicatat di intermediate, teman-teman. Kita konsolidasi di advance ini hanya peduli, oh unrealized-nya realized, begitu saja. Jadi tidak ada yang perlu kalian lakukan dengan angka 45.000 itu. Jebakannya di sana. Oh, tidak ada. Jadi 45.000 itu bukan persediaan akhir 2012. Itu harga jualnya persediaan akhir 2011, di 2012 dimahalkan jadi 45.000 gitu loh. 40 dijual jadi 45. Tapi kita nggak mikirkan itu. Iya, Bu. Jadi tolong 2012-nya dihapus semua, tidak ada yang 9.000 itu. Gitu. Tolong dihapus yang di bawah juga. Yang di bawah juga ini. 8.000. Sekali lagi 9.000-nya itu enggak ada apa-apa, tolong dihapus semua. Pokok harga jual 32, 40, pokok 0, unrealized profit 0 itu tidak ada, teman-teman. 45.000 itu bukan persediaan akhir 2012. Itu endingnya 2011 dijual jadi 45, itu jebakan. Itu dicatat di intermediate, bukan di advance. Tugas kalian hanya memastikan yang unrealized profit 8.000 di jurnal kertas kerja itu akan realize tahun depannya 2012. Nah, silakan dibuat realize profitnya, silakan dijelaskan. Ini unrealized profitnya, Bu. Realize profit ini. Ini ya, realize. Iya, realize profitnya, Bu. Unrealized-nya tadi sudah di 2011, realize-nya tahun depannya. Nah, penjelasannya gimana realize profit itu? Realize profitnya itu penjelasannya nih dari ya kan dari unrealized yang 2011 itu kan ketemu 8.000. Kemudian? Nah, kemudian itu dikali 80% untuk investment in S. Kepemilikan 80%-nya itu dikali ke 8.000. Coba buktikan 80%-nya dari soal. Apakah benar P memiliki sahamnya S 80%? Ya, ini, betul Bu. ya. Jadi 64.000 untuk investment in S. Kemudian NCI-nya? NCI-nya itu sisanya 20% dikali 8.000. Teman-teman banyak sekali yang terjebak sama soal ini. Tolong saya ulang lagi. 2012-nya biasanya memang ada. Tapi kali ini dibuat tidak ada. Karena ada asumsi tidak ada intercompany sales selama 2012. Gitu loh. Tapi kalau biasanya 2012-nya ada isinya loh ya. Jadi biasanya ada isinya saking ini nggak ada. Karena asumsinya berbeda.